Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Manunggaling kawula Gusti. Ajaran kerohanian dalam artian makom tidak sembarang manusia mencapai makom itu. Manunggaling kawula Gusti adalah proses perjalanan rohani manusia menuju yang satu, yang bisa diartikan fana, lebur. Namun manunggaling kawula Gusti beda halnya dengan nyawiji. Tahapan akhir, puncak dari perjalanan rohani manusia adalah proses penyatuan. Hanya menjadi satu bisa diartikan dengan lebur atau nyawiji, yang ada cuma satu, yaitu Gusti Allah itu sendiri. Manunggaling kawula Gusti yaitu ajaran kerohanian, di mana manusia bisa mengenal siapa sebenarnya dirinya, siapa sebenarnya manusia ini, dan siapa sebenarnya makhluk semua yang ada ini. Bahwasanya yang tahu hal itu hanyalah rohani manusia, karena di dalam diri manusia, yaitu rohani manusia ini, adanya ruh Tuhan yang bisa diartikan dengan hamba atau kawula. Ada yang bilang Gusti Alik. Semua ini proses, mengingat itu ranahnya rohani, dan itu tidak bisa untuk diminta tanpa melalui proses perjalanan, baik fisik ataupun rohani, dengan cara pembelajaran. Rohani ini adalah tempat semua ada nafsu, pikiran, akal, batin, dan rasa. Semua pengendali itu di rohani. Namun semua yang ada di dalam tubuh ini, yang tak terlihat oleh mata, mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. Dan itu yang harusnya manusia itu paham, bahwa nafsu mempunyai tugas, pikiran, akal, batin, dan rasa. Semua itu mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. Tempatnya pun juga tidak sama.
semua di dalam, semua tak terlihat oleh mata. Namun itulah sebenarnya yang mengakibatkan perilaku-perilaku manusia ini bisa dibilang baik ataupun buruk. Ya, dari hal ini yang tak terlihat oleh mata ini yang ada di dalam diri kita. Mengingat ini adalah ajaran-ajaran rohani, logika manusia tak akan mampu untuk menjangkau itu. Dan ini bisa untuk dipahami. Ranah paham itu kan di rohani. Namun paham itu pun belum tentu itu bisa benar. Karena yang namanya paham atau pemahaman bisa salah, beda, benar, dan bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Di dalam diri inilah yang menentukan fisik atau jasad ini bisa dibilang baik atau buruk. Karena di dalam diri inilah yang merupakan cerminan daripada tingkah laku perbuatan. Karena asal dari tingkah laku dan perbuatan yang ada di dalam diri kita yang tak terlihat oleh mata. Dan inilah manusia sebagai manusia pada umumnya harusnya mau atau bisa mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita. Inilah yang disebut dengan keimanan. Hasil perbuatan yang baik, kebajikan, dan perbuatan-perbuatan yang sekiranya memuliakan yang lain, mengerti sama yang lain, masuknya ke dalam diri kita. Itulah nanti menjadi iman di dalam diri kita. Dan juga sebaliknya, bila mana angkara murka, iri, dengki, dendam, itu juga tak terlihat oleh kita. Namun itu bisa menjadi tingkah laku atau perbuatan kita. Akhirnya manusia bisa dibilang baik atau buruk kan dari perbuatannya. Karena itu cerminan dari yang ada di dalam, yang tak tampak oleh mata. Saudaraku, manunggaling kaula Gusti adalah perjalanan rohani, perjalanan kehidupan mencapai yang satu, yang maha suci. Bahwasanya antara hamba dan Tuhan, bila hamba sudah menyatu dengan Tuhan, bila sebutir garam menyatu dengan samudera, adakah hamba atau sebutir samudera? Mengertilah, semua harus belajar. Pahamilah, sadarlah, rayu, rayu, rayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.